Rabbi zidna ilman warzuqna fahman ya. Ya dapat 2 hari puasa ya, Masya Allah. Jadi besok itu hari Rabu ya teman-teman ya. Besok masih hari ketiga. Dan hari Kamis teman-teman boleh lanjutkan dengan puasa Senin dan Kamis. Oke. Ustazah, iya. Gitu ya. Kenapa Mbak dinamik? Oke. Ustazah, wudhu setiap sholat boleh walaupun tidak akan sholat. Oh gitu. Iya, iya, iya. Boleh, boleh, boleh ya. Jadi seperti ceramah aku tadi, kalau kita ingin mati dalam keadaan syahid gitu ya, maka salah satunya adalah kita jaga wudhu gitu ya. Habis wudhu batal ambil lagi, batal ambil lagi, batal ambil lagi. Nah orang yang mati dalam keadaan berwudhu, maka insya Allah matinya mati syahid. Apa itu mati syahid? Tidak merasakan sakitnya mati, tidak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Walaupun kita tidak ingin melakukan wudhu, tidak ingin melakukan sholat, kita tetap ngambil wudhu aja. Karena wudhu itu hukumnya 2. Pertama wajib. Kapan wudhu dikatakan wajib? Pertama saat kita sholat. Yang kedua saat kita tawaf. Nah 2 itu wajib wudhu. Selebihnya sunnah wudhu. Ya saat kita mau sholawat, mau zikir, ya, kemudian kita mau doa, keluar rumah, mau tidur, maaf izin mau berhubungan badan, kemudian masuk rumah, keluar rumah, itu semuanya sunnah wudhu. Nah untuk membaca Quran itu 2 pendapat. Ada yang mengatakan bilang wajib wudhu, ada yang mengatakan sunnah wudhu. Teman-teman pilih yang mana? Yang jelas teman-teman usahakan untuk konsisten istiqamah menjaga wudhu. Oke? Ustazah, sedekah subuh harus jangan lewat waktu subuh ya. Ya, kalau mau dikatakan sedekah subuh, jadwal sedekah subuh itu adalah dari subuh, dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Nah, itu ya teman-teman ya, itu dia. Nah, kalaupun teman-teman kelewatan karena belum terbiasa, nggak apa-apa ya. Ustazah, iya. Saya masih jalanin puasa Yaumul Bid. Nanti hari Kamis boleh nggak langsung nyambung Senin dan Kamis? Boleh. Itu video aku udah buat tadi pagi tentang ini. Jadi teman-teman yang tim-tim gemar berpuasa, Senin, Selasa, Rabu boleh Yaumul Bid, kemudian Kamis gas lagi puasa Senin, Kamis. Tumak ninah dalam sholat itu pas lagi ngapain aja. Tumak ninah itu adalah diam sebentar di antara gerakan sholat dan antar bacaan sholat. Saya ambil sebuah contoh, misalnya nih sujud, ruku deh, ruku, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Oh, jelaskan lagi tentang tumak ninah. Tumak ninah, misalnya nih ruku dengan tumak ninah gitu ya, Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar. Jadi diam sejenak. Ya, siap Mbak Noni ya. Jadi kayak gitu ya. Ustazah, apa boleh panjang foto di media sosial? Soalnya teman yang upload. Saya sudah pernah sampaikan, foto itu banyak yang membolehkan ulama, hanya sedikit yang mengharamkan ulama. Jadi hanya sedikit ulama yang mengharamkan. Jadi boleh, yang penting teman-teman tutup aurat. Adapun ada teman-teman kita yang mengatakan tidak boleh berfoto, haram, berarti beliau mengikuti yang sedikit ulama, kita hargai saja ya. Yang banyak ulama yang mengharamkan itu adalah lukisan. Lukisan bernyawa seperti lukisan ikan koi, jerapah ya, lukisan kura-kura yang ada di rumah. Itu banyak ulama yang mengharamkan dan sedikit cuma yang menghalalkan. Terus kalau patung itu mutlak haram ya. Ustazah, apakah puasa Yaumul Bid juga disebut puasa putih? Ya, bid itu artinya putih. Oke, Ustazah, bolehkah sedekah memakai uang belanja tanpa sepengetahuan suami? Selagi itu adalah uang buat kita dan sisa belanja, boleh. Kalau boneka nggak apa-apa, karena boneka itu adalah hasil teknologi. Dia nggak boleh itu yang dibuat dengan tangan. Ustazah, waktu akhir subuh sampai jam berapa? Kalau jam itu tergantung jadwal di tempat teman masing-masing. Ya lebih kurang 1,5 jam lah ya. Ustazah, iya. Kalau sedekah subuh kelewat terus dikodo nggak apa-apa kan? Sedekah subuh nggak ada kodo. Sedekah subuh
Kalau kelewat sedekah aja, Mbak Susanti. Itu karena belum konsisten aja kok. Nggak apa-apa. Besok teman-teman bisa lagi sedekah ya. Ustazah minta pencerahan tentang sholat witir. Apa dilakukan sebelum tidur atau setelah tahajud? Boleh aja, nggak ada masalah. Witir itu dari habis isya sampai azan subuh. Habis isya boleh witir. Tapi witir cuma boleh satu kali. Misalnya habis isya teman-teman ba'diyah isya. Lalu teman-teman witir. Tengah malam mau tahajud, silahkan. Yang penting jangan witir lagi. Atau teman-teman witirnya setelah tahajud, nggak ada masalah. Yang penting batasnya adalah sampai mentok azan subuh. Jadi boleh aja witir itu sebelum tidur, tengah malam, pokoknya dari habis isya sampai azan subuh. Ustazah, sedekah subuh dikasihkan ke anak, boleh. Mendengar kajian online termasuk mati syahid, ya, menuntut ilmu Allah. Ustazah, apakah duit subuh boleh diambil buat melayat? Boleh, yang penting untuk orang lain. Iya, siap Mbak Caci. Oke. Ustazah, saya terlalu cepat, enggak kan? Ustazah, kalau wudhunya hanya pakai handuk, boleh enggak? Enggak boleh. Wudhu itu pakai air, bukan pakai handuk. Tapi kalau berwudhu menggunakan handuk, wudhunya tetap pakai air, tentu boleh. Ya, itu cuma adab saja. Ya, jadi teman-teman, wudhu dalam keadaan mengenakan handuk boleh, tapi tetap wudhunya pakai air. Ya, Ustazah, Rabu puasa Daud, Kamis bayar utang Ramadan. Bisa sekali ya. Nanti Jumatnya puasa Daud lagi. Oke. Ustazah, iya, sedekah subuh bisa nggak 1 bulan sekali dikeluarkan? Bagus, nggak ada masalah. Iya, wudhu itu pakai air ya, nggak bisa pakai handuk ya. Tapi ketika menggunakan handuk dalam badan kita, lalu kita berwudhu pakai air boleh. Ustazah, iya. Ustazah, iya. Malam taubat, tahajud, hajat, witir. Oke. Apakah harus dilakukan yang terakhir? Witir tidak harus terakhir. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Yang penting witir cuma boleh 1 kali. Oke. Oke. Ustazah, iya. Oke. Bagaimana cara mewudhukan orang yang sakit? Seperti wudhu biasa. Kalau dia bergurau Ustazah, enggak, aku sedang menjawab, tidak bergurau. Oke, jadi misalnya nih, orang sakit dia boleh diwudhukan, enggak jadi masalah. Ingat bahwa yang wajib dibasuh ketika teman-teman sedang berwudhu atau mewudhukan orang lain adalah hanya muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Itu aja yang wajib. Ya, selebihnya tidak wajib lah, ya. Oke, nah pegang Quran wajib wudhu nggak? Di sini tadi terpecah pendapat ulama. Ada yang mengatakan wajib wudhu, ada yang mengatakan sunnah wudhu. Oke, Ustazah, bagaimana dengan orang tua yang sudah pikun? Orang pikun nggak wajib sholat lagi. Maaf, izin orang pikun orang gila, orang ilah akal, orang yang lambat pertumbuhan akalnya, orang yang pingsan. Ya, orang yang tak sadarkan diri, lalu orang yang dioperasi berjam-jam sampai lewat waktu sholatnya. Pokoknya dalam kondisi akal tidak sempurna, dia tak wajib sholat, dia tak wajib puasa. Jadi kalau teman-teman ada orang usia 100 tahun tapi dia masih ingat, ya ingatannya masih kuat sekali, maka dia wajib sholat. Walaupun dia udah stroke, dia wajib sholat. Tapi ada orang yang sehat, tapi dia udah pikun, maka dia tidak wajib sholat. Maka kalau teman-teman mau gak sholat, pikun aja dulu. Kalau udah pikun, gak wajib lagi sholat. Oke? Ustazah, boleh nggak setiap ngambil air wudhu saat mau sholat fardu? Ya, iya wajib teman-teman, wajib ya. Ustazah, puasa Senin niat yaumul bid, tapi Selasa Rabu nggak puasa karena pengen nanti Senin Kamis puasa. Keliru sebenarnya. Fokuskanlah puasa yaumul bid dulu ya. Tapi kalau udah terlanjur nggak apa-apa ya. Ustazah, madu nanti ya jam 9 ya. Ustazah, iya. Awabin tanpa ba'diyah maghrib bisa, cuman sayang lah kalau rawatib itu sunnah muakkad, sementara awabin sunnah biasa. Ustazah, iya, habis mandi langsung wudhu tapi belum pakai baju, enggak ada masalah sih. Wudhu tidak ada syarat sah wudhu. 1, tutup aurat ya, kan enggak ada, cuma semacam adab sajalah ya, jadi enggak ada masalah sih teman-teman ya. Ustazah, saya niat puasa yaumul bid udah ya.
Ustazah, bagaimana kalau ortu pikun tapi naik haji? Oh tidak, dia tidak dapatkan benefit atau pahala dari amalnya itu. Karena orang pikun itu kalau dia beramal dia nol aja, dan kalau dia berdosa dia juga nol, ya. Oke. Ustazah, jadi saran saya kalau dia udah pikun ya segera ulus pergantian haji ke ahli warisnya, ya. Ustazah, struk pakai pampers sholat dicopot nggak? Berisi nggak? Kalau berisi copot, kalau nggak berisi nggak usah copot, ya. Ustazah, kalau hanya ba'diyah tanpa qobliyah nggak apa-apa, cuman sayang aja. Witir 3 rakaat langsung atau 2 dan kemudian 1. Dua-duanya boleh, bisa. 2, 1 bisa langsung 3. Habis mandi pakai hand body boleh nggak? Boleh, nggak ada problem. Ustazah, kalau awalnya sudah sholat sendiri, terus ternyata ada sholat berjemaah, nggak usah sholat lagi. Udah sholat sendiri nih, tahu-tahu orang sholat berjemaah, nggak usah sholat lagi. Ya, Ustazah, kalau kita sujud syukur, apa kita pakai salam? Tidak usah pakai salam. Sujud syukur tidak pakai salam, tidak ada problem. Ya, tidak harus ngadap kiblat juga, cuma sangat dianjurkan saja. Ya, oke. Ustazah, kemarin saya puasa Senin Yaumul Bid, tapi hari ini saya lupa puasa. Lupa? Oke, tapi besok Rabu puasa Kamis boleh. Rabu Yaumul Bid, Kamis baru Senin dan Kamis. Oke? Oke, gitu ya teman-teman ya. Gimana kabarnya? Kasih senyum dulu guys. Iya, luar biasa ya. Ada yang wudhunya pakai handuk, padahal wudhu itu pakai air ya. Macam-macam kawan-kawan ya. Oke. Ustazah, kalau istihadah setelah sholat wajib mau baca Quran apa harus wudhu lagi? Tentu tidak ya. Cuman istihadah itu setiap dia mau sholat dia dianjurkan ngambil wudhu terus. Sama dengan dia Yaumul Bid kapan Zah? Yaumul Bid itu kemarin, hari ini dan besok. Sama dengan tayamum guys. Ya, thank you ya guys senyumannya malam ini. Sama dengan tayamum guys. Kalau kita nggak ada air atau sakit nggak bisa kena air gitu-gini, atau kemudian kita dalam kondisi air mati, pokoknya nggak ada air di perjalanan, kita boleh tayamum. Tapi tayamum itu adalah setiap sholatnya mesti tayamum. Misalnya nih, teman-teman sholat maghrib, wudhu, nanti isya, teman-teman nggak perlu wudhu lagi kalau belum batal. Nanti Ramadan, thank you ya senyumannya ya. Nah, atau teman-teman nanti isya, waktu kita taraweh nanti. Habis isya ada ceramah ustadz kan. Nah, kemudian nanti teman-teman mau taraweh. Kalau belum habis wudhunya, tidak perlu wudhu lagi menjelang taraweh. Tapi beda dengan tayamum ya. Tayamum itu kalau maghrib teman-teman tayamum, nanti isya belum batal mesti tayamum lagi. Oke? Ustazah, kalau lagi diinfus gimana? Lagi diinfus dia bisa wudhu, kalau nggak bisa wudhu diwudhukan, bisa tayamum, kalau nggak bisa tayamum ditayamumkan. Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri, fa'ilam tastati faqa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk, fa'ilam tastati fa'ala jam famustalkian. Kalau nggak bisa ya telentang dan miring ke kanan. Oke? Ustazah, iya gitu ya teman-teman ya. Ustazah, habis wudhu pakai handuk. Wah ini handuk lagi nih guys. Nggak pakai baju boleh. Tergantung mau ngapain. Habis wudhu pakai handuk. Berarti ini kawan kita nih udah wudhu dia pakai handuk. Nggak pakai baju boleh. Mau kemana? Kalau keluar rumah pakai baju lah. Kalau cuman di rumah aja sendiri pakai handuk aja nggak apa-apa juga sih. Mau kemana habis wudhu? Ya, gitu. Oke, gitu ya. Oke. Ustazah, kalau mau wudhukan suami boleh nggak? Boleh. Ya sama dengan, makanya ada beberapa pendapat ulama madhab tentang orang-orang tentang bersentuhan suami. Bersentuhan suami istri itu batal nggak gitu ya? Batal nggak bersentuhan suami istri? Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Jadi ada 3 perbedaan tentang bersentuhan wudhu, dengan suami. Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja.
Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Oke? Iya. Ustazah, sholat nggak pakai baju gimana? Datang lagi sholat nggak pakai baju. Yang penting tutup mukenanya, bener-bener tidak transparan, bener-bener tidak keluar rambutnya, tutup betul-betul nggak apa-apa, sah aja, ya, nggak ada masalah. Cuma menghadap Allah sebaik-baiknya adalah berpakaian rapi. Oke. Ustazah, bagaimana cara sujud syukur? Nah, kan gitu guys. Iya. Cara sujud syukur, aku semangat nih kalau ngasih tahu sujud syukur guys, biar diamalkan nih guys. Nah, jadi sujud syukur itu adalah sujud kalau teman-teman tuh mendapatkan sebuah nikmat. Misalnya dapat berita nih, hey kamu dapat bonus loh. Hah, teman-teman langsung sujud guys, langsung sujud ya. Langsung sujud ya, bukan jungkil balik atau teriak-teriak, sujud. Kamu dapat bonus loh, ye. Nggak gitu guys, sujud guys. Sujud aja spontan ya. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata, illa billah. Nah udah gitu aja, nggak ada problem lagi, udah aman. Nah tapi kan kadang-kadang kita dapat berita baik itu kan kadang-kadang lagi nyetir, kadang-kadang lagi di pasar, ditelepon orang, di motor, kan susah juga itu teman-teman kita sujud di pasar kan. Maka aku mau meng-hire atau mengajak teman-teman semuanya, sepakati bahwa lakukanlah sujud syukur setiap habis sholat, baik mendengarkan nikmat maupun tidak, ya. Oke, baik mendengarkan nikmat ataupun tidak, gitu ya. Contoh, misalnya teman-teman sholat tuh ya, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung sujud guys, Allahu Akbar. Kalau sujud spontan tidak perlu pakai takbir sih, tapi ya pakai takbir bagus dan jelas dia kalau habis sholat ngadap kiblat. Tapi kalau yang spontan nggak tahu kita arah kiblat di mana, nggak masalah ya. Sujud Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Dah, habis itu nggak usah salam, habis itu zikir dan doa. Cocok? Sepakat lakukan sujud syukur ya setiap habis sholat supaya kita lebih upgrade lagi ya, karena insya Allah orang yang bersyukur Allah akan tambahkan nikmat. La in syakartum la azidannakum, la in kafartum inna azabi lasyadid. Cocok ya. Nah jadi mulai sekarang setiap habis sholat lakukan sujud syukur. Dia cuma itu aja kok, cuma kayak gitu aja bacaannya. Oke. Ustazah kemarin ketemu di Singapura. Siap, ya udah ketemu aku ya, masya Allah ya. Ustazah, iya. Cepat sekali. Ustazah, sujud syukur langsung setelah sujud sebelum salam boleh nggak? Jangan, itu sujud sahwi. Sujud syukur itu setelah salam guys. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, sujud. Kalau sebelum salam itu sujud sahwi beda. Ya siap Mbak Leli. Ustazah, dulu saya nggak sholat. Kalau setiap waktu saya qodho boleh nggak? Kalau ingat bisa, kalau nggak ingat nggak bisa. Ustazah, suami nggak sholat gimana? Ingatkan dia, kemudian doakan dia, kemudian banyak bersabar dan jangan khawatir karena pada akhirnya dosa dan pahala tanggung masing-masing. Jangan pula teman-teman emosi kalau dia nggak sholat nanti kita jadi ikutan dosa. Jangan juga memaki-maki kalau dia nggak sholat nanti kita jadi ikutan dosa. Percayalah bahwa Allah itu maha pembolak-balik hati. Suatu ketika suami yang tidak sholat sekarang bisa jadi suatu ketika akan menjadi orang yang paling taat. So teman-teman pokoknya lakukan aja yang apa yang bisa kita lakukan. Kita tidak akan berdosa kalau dia nggak sholat. Oke? Gigi palsu dibawa mati nggak apa-apa. Gigi palsu itu secara hukumnya boleh karena dia hifzun nafs, menjaga diri ya. Ustazah, siap Mbak C, habis wudhu mau sholat, wudhunya hanya pakai handuk. Wah, handuk lagi, tapi terbaca guys. Memang aku random aja baca kemana-mata. Jumpa lagi nih si handuk. Habis mandi mau sholat, wudhunya hanya pakai handuk, nggak pakai baju. Boleh nggak Ustazah? Nggak apa-apa, tapi pastikan pakai air ya. Iya, nggak, maksud aku gini loh. Maksud aku gini, kan pakai handuk aja kan wudhunya kan, tapi wudhunya tetap pakai gayung, pakai air atau pakai shower tentu boleh. Karena tidak ada syarat wudhu
harus nutup aurat, itu nggak ada. Jadi nggak ada problem ya, teman-teman. Itu cuma adab saja, ya. So far maaf izin wudhu nggak pakai apa-apa pun nggak ada problem. Cuma itu kan macam adab saja, ya. Sujud syukurnya setelah zikir dan doa boleh nggak? Boleh aja sih, cuma takut lupa guys. Percayalah, kalau teman-teman sujud syukurnya setelah zikir dan doa suka lupa. Iya kan, apalagi dari profil picture-nya kayaknya banyak-banyak yang suka lupa rokaat, lupa sujud sawi, lupa udah tadi sholat atau belum, ya kan? Nah, suka lupa. Jadi kayaknya janganlah. Ya, tapi boleh ya. Ustazah, iya. Astagfirullah. Ustazah, aku buka laundry. Ada komentar, Ustazah, aku buka laundry. Siap Mbak, laporan diterima. Mungkin ada pertanyaan kali setelahnya ya. Oke, diketik aja lagi Mbak. Oke, Ustazah, iya. Sunnah muakkad itu seperti apa? Sunnah mendekati wajib. Jadi sunnah itu ada dua guys. Pertama adalah sunnah biasa. Yang kedua sunnah muakkad, sunnah mendekati wajib. Oke, cara berteman yang baik super gampang teorinya. Teman yang menghantarkan kita kepada kebaikan. Teman yang kalau kita salah, dia tutupi aib kita dan dia ingatkan dalam diam. Jadi teman baik satu, teman yang menghantarkan kepada kebaikan. Teman yang kalau kita salah, dia tutupi aib kita dan dia ingatkan dalam diam. Kalau ada teman yang suka menghantarkan kita kepada burukan, bukan teman baik. Kalau ada teman walaupun udah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, sekali ketemu salah kita, lalu dia buka-buka salah kita, itu bukan teman, itu adalah pengkhianat. Oke? Teman baik adalah menasehati dalam diam. Kata Imam Syafi'i, kalau kalian menasehati orang face to face, kalian sedang menasehatinya. Tapi kalau kalian nasihati orang di hadapan banyak orang, kalian sedang menghinanya. Jadi kalau ada orang nasihati teman-teman semua, di kelas, di RT, di arisan RW, oh dia nasihati kita, dia sedang menghina kita. Itu gimana kalau seandainya dia menghina kita? Tenang saja, aman saja. Kata Imam Syafi'i, diamkan. Oke? Ustazah. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ya, gitu kan. Nah, Ustazah, iya, oke. Ustazah, niat sholat wajib dalam hati ya? Enggak, boleh dilafazkan. Niat sholat boleh dilafazkan. Boleh. Dalam hati boleh. Pakai mikrofon yang enggak usah, ya enggak perlu. Ustazah, iya. Kalau doa niat bayar puasa, sengaja aku puasa qadha wajib atasku karena Allah. Ya. Ustazah, surat pendek dalam sholat bacaannya 1 ayat, terus tiba-tiba ingat mau ganti, boleh. Lupa pun gak apa-apa ayat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Lupa lagi. Ruku aja Allahu Akbar. Gak ada masalah. Oke. Gak ada masalah. Iya Mbak Eli, komen cepet ya. Oke. Ustazah, ini yang nulis ini manusia semua nih guys. Cepet kali nih guys. Kalau di rumah ada 2 agama dan ada pelihara ANJNG, sholat kita gimana? Menurut pemahaman agama Islam bahwa ada ANJNG di rumah itu malaikat tak datang. Coba teman-teman keep moving, cari rumah baru untuk menyelamatkan keimanan kita. Mbak Meta, siap ya? Ustazah, kalau cepet kali. Ustazah, jika makmum terlambat apa tetap baca iftitah? Iftitah itu nggak dibaca juga nggak ada problem ya. Ini manusia semua nih, manusia. Siap. Salam kenal ya teman-teman ya. Oke, untuk teman-teman semuanya yang iftitah itu dalam sholat itu hukumnya sunnah, dia tidak wajib ya teman-teman ya. Oke, gitu ya, dia tidak wajib ya. Jadi kayak gitu manusia ya, masya Allah, manusia calon ahli surga. Amin, Allahumma amin. Nih cepat typingnya karena semua pengen tahu, pengen masuk surga. Masya Allah, salam kenal ya. Oke, yang baru mampir boleh share tautannya, tap layarnya. Dan yang baru kenal lihat aku sekarang boleh klik foto yang ada di atas itu, follow, aktifkan tombol loncengnya. Di video aku 100% pertanyaan teman-teman sudah ada.
Ya, dan ada 3.000 video ada di VT TikToknya aku, dan aku punya satu channel YouTube untuk tempat parkir, ceramah-ceramah dan tanya jawab seperti ini. Nanti tetap aku upload ke YouTube-nya aku. Sudah ada 3.000-an video juga di channel YouTube-nya aku. Mungkin teman-teman bisa belajar juga dari 2 akun ini. Masya Allah ya. Ustazah, iya. Badalin umroh untuk orang yang sudah meninggal. Oke, teman-teman perhatikan. Aku jelaskan cara badal umroh ya, teman-teman ya, untuk orang yang telah meninggal dunia. Badal umroh itu adalah semacam kita ingin mengumrohkan orang meninggal gitu guys ya. Caranya adalah teman-teman pergi ke travel umroh. Lalu teman-teman bilang, fel gitu kan. Saya pengen badalkan umroh orang tua saya. Maka dia akan kasih tahu, oke Bu, syaratnya ini. Biasanya bayar nanti ustadz yang di sana yang akan membadalkan, nanti ada sertifikat dan bukti videonya. Tapi kalau teman-teman pergi umroh sendiri, teman-teman berangkat aja umroh dulu, umroh di sana, nanti hari kedua, hari ketiga, minta antarkan lagi sama ustadz yang ada di sana untuk teman-teman bisa ngambil mikot lagi di Tanim, ya, dan umrohkan untuk orang tua. Nanti ngambil mikotnya di Tanim, naik taksi aja umroh yang kedua, ya, ngambil mikot di Tanim itu di Masjid Aisyah gitu ya. Lalu kemudian teman-teman boleh berdoa, nawaitu umratan an, siapa namanya gitu ya. An, siapa nama orang tuanya, labbaik Allahumma umratan ya. Umroh gitu bayar. Iyalah, kan yang mengumrohkan di sana ada ujroh, ada upahnya juga. Mereka capek juga, iya kan? Oke. Ustazah, kalau saya nggak bisa melaksanakan puasa Yaumul Bid dikarenakan ketepatan waktu haid, bisa diganti harinya? Bisa. Yang penting 3 hari setiap bulannya, ya. Oke, gitu ya. Ustazah, iya, kalau punya khodam gimana? Nggak usah lah khodam ya guys, itu khawatirnya syirik ya teman-teman ya. Ustazah, saya operasi kantong mata. Itu gimana? Untuk apa? Kalau untuk sekedar cantik itu saya tidak menganjurkan. Sekedar cantik saya tidak menganjurkan. Tapi kalau teman-teman dalam kondisi semacam sakit, ya ada peradangan di bawah kantong mata, itu tentu is okay, nggak ada problem ya. Oke ya teman-teman ya. Ustazah, iya. Doa untuk anak yang sudah berumah tangga supaya rajin ibadah. Sama aja. Siap Mbak Oma. Doanya adalah Robbi habli minas solihin. Coba catatkan guys. Robbi habli minas solihin. Robbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh. Nah, itu adalah doa supaya anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha insyaallah. Ya, oke. Ustazah, iya gitu ya teman-teman ya. Ustazah, hukumnya menghadiri sunnah muakkad, contohnya sholat witir itu sunnah muakkad. Kemudian sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu juga sunnah muakkad. 2 rakaat sebelum atau 4 rakaat setelah zuhur itu juga sunnah muakkad gitu ya teman-teman ya. Oke, banyak banget ya. Ya, itu doanya. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Oke. Ustazah, kalau zikir bersuara atau dalam hati? Zikir itu bisa bersuara, bisa dalam hati. Bebas aja. Ya. Oke, Ustazah, badalkan umroh dengan mutawif nggak ada sertifikatnya. Juga nggak apa-apa kalau kita percaya, nggak ada masalah ya. Karena sertifikat juga bukan rukun badal ya. Ustazah, orang tua punya hutang, anak wajib membayarnya. Ya, ditanggung oleh ahli warisnya. Ahli warisnya nggak mampu membayar, maka dosa dikembalikan kepada orang yang berhutang. Paham ya teman-teman ya? Oke. Ya. Sholat taubat kapan dilakukan? Sholat taubat itu bisa siang dan malam. Gak ada masalah. Siang boleh, malam boleh. Gak ada masalah. Ya. Ustazah, doa untuk sebentar ya. Doa kesembuhan sakit panjang guys. Allahumma ishfi anta syafi la shifaan illa shifa'uk shifa'u la yughadiru saqama. Oke, perhatikan bagi teman-teman yang punya hajat. Misalnya teman-teman sakit nggak sembuh-sembuh, hutang banyak nggak lunas-lunas, suami yang maksiat, rumah tangga di ujung tanduk,
anak yang suka melawan, yang teman-teman bikin pusing dan stres dan pengen takdir itu berubah, maka saran aku teman-teman lakukan sholat hajat. Sholat hajat itu adalah sholat hajat. Sholat hajat itu adalah sholat hajat. Ya memang iya juga ya. Sholat hajat itu adalah sholat yang teman-teman lakukan ketika punya spesial hajat. Nah, lakukan sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke, lalu sama kayak sholat subuh yang penting Al-Fatihah dibaca. Salam kanan, salam kiri langsung minta kepada Allah agar Allah kabulkan hajat kita. Kalau dia terlalu berat, jangan lupa juga cari tempat-tempat mustajab doa. Orang semua doa. Tapi ada beberapa orang yang kalau dia berdoa, dia ngerti di mana tempat mustajab doa. Sholat hajat itu kayak sholat subuh aja, bebas aja. Ya, misalnya mustajab doa kita antara azan dan iqomah. Makanya azan tuh jangan ngobrol guys. Kalau azan, jawab azan guys. Setelah itu, setelah azan teman-teman berdoa. Ya, setelah azan iqomah teman-teman doa. Bolehkah hajat setiap malam? Tentu nggak ada masalah ya, bagus aja. Kemudian mustajab doa kita saat hujan lebat guys. Kemudian saat petir berbunyi. Kemudian di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Punya hajat di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Ya, maka teman-teman itu kalau doanya bahasa Indonesia ucapkan dalam hati saja. Ustazah, posisi sholat selesai, lagi berdoa, batal kentut, diteruskan enggak? Doa dalam keadaan kentut atau batal wudhu enggak apa-apa. Karena berdoa tidak wajib wudhu dong. Ya, sholat taubat boleh dilakukan tiap malam, sungguh bagus dan luar biasa. Boleh, ya. Ustazah, sholat syukur guys. Sholat syukur kayaknya enggak ada sih. Oke, gitu ya. Oke, dengan lutut madu rambutan sembuh. Masya Allah. Datang lagi lutut guys. Ya, siap ya. Diminum madunya ya Mbak. Semoga lututnya lebih sembuh. Tidak menyisakan sakit sedikit pun ya. Ada yang lututnya sembuh tapi masih ada lututnya ya. Cuman sembuh aja sakit lututnya. Masya Allah. Sujud syukur. Nah, kalau sujud syukur itu guys. Sujud aja guys. Sujud syukur tuh sujud aja. 1 kali cukup. 1 kali cukup ya teman-teman ya. Allah dapat berita sujud langsung. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Gitu aja. Iya bersyukur ya kayaknya ya. Masya Allah. Lututnya sembuh. Masya Allah. Selamat ya teman-teman diminum madunya. Madunya harga juga murah aja. Minum. Niatkan karena Allah. Minum madu juga sunnah. Penyakit sembuh insya Allah ya. Ustazah, iya 1 kali. Sujud syukur bacaannya cukup 1 kali saja ya. Sujud 1 kali aja. Enggak, oke. Ustazah, iya. Kalau sujud sawi 2 kali. Madunya boleh. Madu nanti bisa beli ya. Teman-teman yang sakit lutut, mau sholat sakit lutut, mau duduk sakit pinggang, pengapuran, saraf kejepit. Wah, itu teman-teman yang lagi sholat lututnya sakit boleh ke madu rambutan. Nah, tapi kalau teman-teman kolesterol, diabetes, asam urat, asam lambung, hipertensi, boleh ke madu akasia. Madunya bisa dibeli dan bisa bayar di rumah. Sore besok aku kirim ke alamat teman-teman semuanya. Udah banyak banget yang suka madunya dan itu asli dari petaninya ya. Udah banyak ya, udah terco 20 ton di akun kita dan harganya murah, cuman 89.000 1 kilo madu ya. Lambung akasia. Nah, kalau sujud sawi itu beda ya. Kalau sujud sawi itu beda. Sujud sawi itu ilmu karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, siap Mbak Ambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Iyaza Kuansing, mantap ya. Iya, lihat ya, tapi aku matiin. Bukan aku matiin, dimatiin oleh TikToknya. Za, gimana kalau kelupaan sholat asar? Ingatnya pas mau sholat maghrib. Kalau kelupaan itu bagian dari, kalau kelupaan itu dosa. Ya, maka kalau ketiduran itu nggak apa-apa, bisa dikodo besoknya. Oke. Ustazah, bacaan kunut tidak hafal gimana? Kunut itu hanya disunahkan oleh Imam Syafi'i ya, dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi ya, teman-teman ya. Jadi bebas aja mau kunut atau tidak. Kalau kaki diperban wudhunya,
batal nggak? Kalau kaki diperban, maka teman-teman di bagian perbannya itu teman-teman tidak perlu di bagian perbannya itu tidak perlu di semacam dibasuh ya, karena dia adalah doruriyah, dia adalah dalam keadaan darurat yang mana dibolehkan ya, dia dibolehkan untuk tidak mengenainya. Ustazah, ada orang tua dia punya harta tapi dia tidak bergunakan untuk kehidupan yang menyenanginya. Nah, menyenanginya berarti dia menumpuk harta, ya dia bakhil kepada diri sendiri. Kalau dia bakhil kepada diri sendiri, maka itu hukumnya berdosa, ya teman-teman ya. Nah, apa beda bakhil dengan kikir? Kalau bakhil itu dia pelit, yang dia pelit sama orang. Tapi kalau kikir, dia pelit sama orang dia mau, dan punya dia nggak boleh kasih orang. Nah, gitu ya. Itu jangan sampai kita punya sikap yang seperti itu ya. Siap Mbak Tia, Mbak Najwa, Mbak Wisnu, Mbak Cucu, Mbak Sulastri. Siap Mbak Neni. Ustaz ya bakhil. Bakhil itu pelit ya. Beda dengan kikir. Kalau kikir itu kita punya, orang punya orang kita mau, punya kita tak mau kasih orang ya. Nah, itu dia kikir ya, termasuk dia pelit sama dirinya sendiri ya. Coba ya, kalau bakhil itu aku punya uang, aku ndak mau kasih orang. Kalau kikir, aku punya uang, aku nggak mau kasih orang, uang orang aku mau, dan kemudian uang aku yang aku gunakan tidak mau untuk diriku. Jadi dia juga pelit sama orang dan pelit sama dirinya sendiri. Itu adalah kikir ya. Ustazah, kalau sedekah subuh boleh nggak dikasih di pagi harinya? Boleh, nggak ada masalah ya. Ustazah, saya mengerjakan sholat tahajud setelah selesai Isya. Boleh, tapi aku nggak nyaranin. Ya, usahakan tidur dulu, baru teman-teman tahajud supaya dapat fadilah keutamaannya. Baca surat habis sholat lewat TikTok boleh nggak? Karena tidak hafal. Boleh lewat TikTok, lewat buku, nggak ada masalah. Ustazah, kalau kita junub misalnya nggak ada air, bagaimana mandi besarnya? Bisa tayamum tapi harus dicari air 40 rumah. 40 rumah ya teman-teman ya. Ustazah, saat saya sholat duduk mau sujud syukur. Nggak apa-apa. Kan sujudnya orang dalam keadaan sholat duduk gini kan. Nah gini kan guys. Nah itu bisa sujud syukur. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Oke, bisa aja, nggak jadi masalah. Ustazah, sedekah subuh kasih ke masjid boleh tidak? Boleh, nggak ada masalah ya. Pokoknya sedekah subuh itu apapun yang kita berikan untuk orang lain, kepentingan lain dengan niat karena Allah ya. Ustazah, iya, kalau sedekah subuh dikasih ke guru ngaji boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah, boleh aja. Yang penting sedekah subuh itu untuk orang lain ya, teman-temannya. Jadi bukan untuk kita, oke? Ustazah, iya, boleh nggak ikut baca Al-Fatihah saat mens, pas ikut pengajian? Wanita haid baca Al-Fatihah, sholawat, berdoa, berzikir, ingat kekurangan diri, nggak ada masalah. Sulam alis sah nggak sholatnya? Kalau sulam alis itu masalahnya bukan di sholatnya. Sulam alis itu masalahnya adalah teman-teman merubah takdir Allah, merubah takdir mubram ya. Nah, teman-teman ubah tuh takdir mubram. Nah, dia berubahnya lama, itu nggak boleh syubhat. Kenapa pakai bedak boleh? Karena bisa dihapus. Kenapa pakai lipstik boleh? Karena bisa dihapus. Kenapa pakai pensil alis boleh? Karena bisa dihapus. Kenapa pakai maskara boleh? Karena bisa dihapus. Kenapa pakai blush on boleh? Karena bisa dihapus. Nah, tetapi kalau dia nggak bisa dihapus atau waktunya lama, itu syubhat. Jangan. Misalnya elas, kemudian extension gitu ya, kemudian semacam rebonding, smoothing, itu berubahnya lama. Usahakan teman-teman hindari ya. Oke, Ustazah, sholat awabin kuat nggak sih dalilnya? Kuat. Itu letaknya adalah ijtihadnya Imam Syafi'i, Mbak. Mbak boleh baca kitab-kitab Imam Syafi'i yang terjemahan juga udah banyak. Itu kita sholat awabin. Udah banyak juga yang menyampaikannya kok. Ustazah, boleh nggak sedekah subuh ke keluarga yang masih susah? Tentu boleh, teman-teman ya. Sedekah subuh ke keluarga yang masih susah tentu boleh ya.
Ustazah, iya. Oke, Mbak Yusri, notif lambat ya. Oke. Lupa niat sholat nggak bisa, karena niat sholat itu rukun sholat ya, teman-teman ya. Jadi harus pasang niat dulu, baru takbir dan seterusnya. Ustazah, saya selema di hidung, ya, berair pakai mukena pergerakan lebih dari 3 kali. Nggak apa-apa, kalau karena sakit nggak ada masalah. Ustazah, iya, sedekah atas nama almarhum orang tua, tapi sedekahnya siap Mbak Susi, dikasih ke almarhum kakak, boleh dong, boleh ya. Sedekah atas nama orang tua, almarhum orang tua, untuk kakak ipar atau adik ipar, nggak ada masalah, is okay. Ya, nanti jangan lupa berdoa, ya Allah saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah siksa kuburnya, dan seterusnya. Ustazah, kalau sholat subuh nggak hafal kunut nggak apa-apa. Kunut itu cuma sunnah oleh Imam Syafi'i dan tidak sunnah menurut Imam Hanafi. Ustazah, kalau sholat lupa takbiratul ikhram nggak boleh, itu rukun sholat. Allahu Akbar. Takbir pertama itu adalah wajib. Jadi teman-teman perhatikan sambil share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita kan ngangkat tangan dalam sholat. Mau sujud, angkat tangan. Mau ruku, angkat tangan. Mengangkat tangan yang wajib itu cuma yang pertama aja guys. Allahu Akbar. Setelah pasang niat, siap Mbak Sandi. Yang wajib ngangkat tangan itu cuma takbir pertama aja. Ruku, Allahu Akbar. Iktidal, sami Allahu liman hamidah. Itu nggak ngangkat tangan, nggak apa-apa. Karena itu semuanya sunnah. Yang penting adalah teman-teman takbir pertama jawab ya. Ucapkan ya. Yang wajib takbiratul ikhram yang pertama. Marah dalam keadaan berpuasa tidak membatalkan puasa. Marah bukan bagian yang membatalkan puasa, tapi kalau kita suka marah, maka marahnya yang akan berdosa. Nanti tinggal dihitung berat dosa dan pahalanya. Marah berdosa, puasa dapat pahala. Tinggal dihitung nanti ya. Puasa dosa, puasa berpahala, marah berdosa. Puasa berpahala, gosip dosa. Puasa pahala, bohong dosa. Nah, tinggal nanti dihitung mana berat dosa dan pahalanya. Ya, Ustazah, cara mengirimkan Al-Fatihah untuk almarhum suami. Khususon ila arwahi, sebutkan nama suaminya. Lalu baca Al-Fatihah. Atau nggak usah khususon, kalau teman-teman susah, baca Al-Fatihah aja. Sebelum atau setelah Al-Fatihah doa. Ya Allah, saya baca Al-Fatihah, dengan Al-Fatihah ini lapanglah kuburan suami saya, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah sisa kuburnya, dan seterusnya. Siap Mbak Tin, paham ya? Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan mak saya, ringanlah siksa kuburnya, berhenti malaikat menyiksanya ya. Udah aman Zah? Belum Kak Rega. Ustazah, kalau nangis membatalkan puasa enggak? Nangis tidak membatalkan puasa dan tidak membatalkan sholat ya. Ustazah, bolehkah sholat tidak baca doa iftitah? Sholat nggak baca iftitah nggak apa-apa. Karena iftitah itu sunnah pada semua jenis sholat. Sholat wajib, sholat sunnah, ya itu adalah bagian dari sunnah ya. Dia tidak wajib ya. Ustazah, apakah benar menjawab salam yang bukan mahram itu adalah haram? Mana pula gitu? Ya, jawab salam. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, tapi menjawabnya hukumnya wajib. Ya, jadi kalau ada orang mengucapkan salam sama kita, maka dia dapat pahala sunnah. Dan kita menjawabnya itu wajib. Ya, gitu ya. Ustazah, iya gitu ya. Hehe. Ustazah, dengan kolagen apa termasuk merubah takdir, merubah kulit jadi putih? Kolagen bukan merubah kulit jadi putih. Kolagen itu perawatan. Ya, dia menjaga kelembapan kulit agar kulit lebih lembab. Dia mengangkat sel kulit mati dalam kulit agar kulit lebih terjaga. Ya, memperbaiki sel-sel kulit yang udah rusak. Jadi kolagen itu bukan merubah takdir, dia perawatan. Minumlah ya. Zak, tabungan udah 100 juta. Kapan dikeluarkan zakatnya? Keluarkan aja 2,5%. Berarti 2.500.000 ya. Ustazah, kakek saya non muslim. Boleh nggak dikirimkan doa? Siapa Prabu Mbak Misliah? Teman-teman perhatikan.
Kalau ada kakek kita non-muslim meninggal dunia, kalau ada orang non-muslim meninggal dunia, maka kita cukup mengucapkan kepadanya, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dia adalah hamba Allah dan kembali kepada Allah. Jadi cukup sampai situ saja. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dia milik Allah, kembali kepada Allah. Dan tidak boleh dilebih-lebihkan. Kita minta doa, ya Allah lapangkan kuburnya, ringanlah siksanya, berhenti malaikat menyiksanya, terangkan kuburannya, itu nggak bisa. Karena dalam surat At-Taubah diceritakan bahwa diharamkan atau dilarang kita mendoakan orang non-muslim yang baik-baik, ya. Oke, gitu ya. Jawab salam beda agama. Kalau ada orang non-muslim mengucapkan salam kepada kita, Mbak Alia, ya, dia mengucapkan salam kepada kita, dia bilang kayak gini gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cukup jawab dengan waalaikum saja. Ya, waalaikum. Nel, kata non-muslim, pura-puranya gitu ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maka cukup dengan waalaikum. Gitu aja. Karena dia non-muslim ya. Kenapa seperti itu? Karena pada masa Nabi, banyak orang-orang Yahudi yang mengucapkan salam kepada baginda Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Awalnya Rasulullah itu menjawabnya Waalaikumsalam warahmatullah. Tapi lama-kelamaan ada orang-orang Yahudi pada masanya yang mengucapkan salam kepada Rasulullah dengan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi nggak pakai lam, dia tinggalkan lamnya. Jadi Assalamualaikum. Artinya adalah celakalah engkau. Assalamualaikum. Kalau assalamualaikum artinya selamatlah engkau. Tapi kalau assalamualaikum maka Rasulullah menjawab waalaikum. Ya, jadi kalau ada non muslim ngomong salam maka kita cukup dengan waalaikum saja. Zah, sholat witir rakaat kedua apa harus 3 kul? Enggak. Ya, tidak ada harus, cuman dianjurkan di rakaat ganjil itu adalah 3 kul. Misalnya nih sholat witir 1 rakaat, maka 3 kulnya di rakaat 1. Sholat witir 3 rakaat, maka 3 kulnya di rakaat ketiga. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Ustazah, sholat subuh apakah diwajibkan membaca kunut? Tidak. Kunut kan bukan rukun sholat. Ya, kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i, tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Sedekah subuh apa boleh buat zakat mal? Ya beda lah. Zakat dengan sedekah itu beda. Kalau zakat mal itu banyak loh. Di antara zakat mal adalah zakat penghasilan. Misalnya kita punya penghasilan 10 juta. Maka kita wajib zakat 250.000. Nah, kalau sedekah itu beda. Kalau zakat itu beda dengan sedekah. Kalau zakat kita hanya boleh berikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Seperti fakir, orang yang tidak bekerja, miskin, bekerja tapi nggak cukup uangnya. Ya, mu'allaf, orang yang masuk Islam gitu ya. Kemudian ya itulah. Nah, kalau sedekah dia beda. Kalau sedekah itu beda ya. Sedekah itu beda, dia berikan sesuatu kepada siapapun, gak ada masalah ya. Ustazah, apakah pantas seorang guru berbuat kasar kepada murid-muridnya? Berbuat kasar, tidak hanya guru yang tidak pantas. Semua orang tidak pantas berbuat kasar kepada orang lain. Ya, jadi kita jangan termanipulasi dengan kalimat-kalimat yang seperti itu ya. Misalnya seorang guru SD, kamu guru, kamu nggak pantas menyakiti hati orang, kamu nggak pantas untuk kasar. Semua kita nggak pantas untuk berbuat kasar. Cuman apalagi seorang guru, nah kan gitu maksudnya ya. Jadi itulah sebab dulukan akhlak dibanding ilmu. Nggak ada orang suka dengan orang pintar, tapi dia kasar, nggak ada. Orang itu suka, biarlah dia nggak sekolah, tapi dia punya akhlak. Orang lebih suka. Karena setiap orang itu selalu pantas dihargai dan ingin dihargai. Jadi teman-teman tanpa pengecualian siapapun kita yang mendengarkan aku saat ini, berusaha untuk menghargai setiap orang yang tampak di depan mata kita. Karena setiap orang itu layak dihargai karena dia adalah hamba Allah. Iya kan? Jadi nggak boleh apapun niatnya, mau niatnya baik tetap aja kasar nggak boleh, mau niatnya dakwah kasar tuh nggak boleh, mau niatnya menasehati kasar itu nggak boleh, karena dalam beramal itu niatnya benar,
caranya juga harus benar. Oke, niat kita benar, tapi kita menyakiti. Nah itu kan salah, dia jadi dosa. Sama dengan aku buka hulu kayak gini. Teman-teman nanya, aku mengingatkan, terus aku kasar. Aku mengingatkan orang dengan menyakiti. Itu sangat tidak baik di mata Islam dan bukan kayak gitu orang yang disenangi ya oleh manusia dan oleh Allah. Oke, Ustazah, iya, eh apa? Zakat mal dalam bentuk sembako tentu boleh, nggak jadi masalah ya. Saya belum haji, apa boleh saya membiayai haji orang tua? Jangan. Dalam agama kita dulu, dalam al-akhirat baru orang lain duluan. Oke, Ustazah, iya kalau sholat lupa ruku gimana hukumnya? Teman-teman bisa sujud sahwi. Ustazah, mandi junub pakai air hangat bisa, asal jangan mendidih ya. Ustazah, batas waktu sholat duha sampai jam berapa? Batas waktu duha itu adalah sampai 1 jam sebelum azan subuh, azan zuhur lah. 1 jam sebelum azan zuhur ya, siap Mbak Tin. Oke. Ustazah, mengajari anak-anak bacaan sholat karena bacaannya panjang ya sabar. Jadi mengajari itu nggak bisa langsung bisa. Hari ini ajarkan iftitah, cuman akhirnya iftitah cuman 1 baris, besok 2 baris, besok 3 baris, besok Al-Fatihah, kayak gitu aja teman-teman. Apa pula susah, waktu aja kok. Oke, siap Pak Dadang ya. Ustazah, nenek saya meninggal, kebun sawah, paman saya semua almarhum mama saya nggak dikasih. Gimana tuh? Wah, tergantung struktur keluarganya. Apakah Mbak dapat atau tidak ya? Jadi mengajar itu pelan-pelan guys, ya kan? Di sini ada jemaahku yang bisa hafal arti bacaan sholat nenek-nenek, tapi pelan-pelan ya. Hari ini Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu bisa dibagi jadi 6 hari ya. Ustazah, batas sholat syuruk sampai jam berapa? Ya 15 menit lah ya. Mbak Yunimar, ya kecewa akhirnya diem. Gak apa-apa, diem itu bagus kok daripada menyakiti. Gak ada yang salah dalam diem ya. Oke, Ustazah, iya. Gimana caranya agar, waduh, bentar ya, pelaju ya. Ustazah, sebentar ya. Bagaimana beristighfar untuk orang tua yang meninggal? Oh, kurang tepat. Kalau istighfar itu artinya aku mohon ampun kepada Allah. Itu aku yang mohon ampun, guys. Nggak gitu. Kalau untuk orang tua yang meninggal bukan istighfar. Ya, orang tua yang meninggal itu sholawat, ya kirimkan Al-Fatihah, ya kan? Kemudian kirimkan bacaan Al-Quran, ya kan? Kirimkan sholawat, kurban atas nama dia. Jadi aku coba sampaikan. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya, ya. Jadi kalau seandainya apa yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita yang meninggal, diantaranya adalah kita kirimkan Quran sampai hatam, ya kan? Oke, kita kirimkan Yasin, ya kan? Kita kirimkan Al-Fatihah, ya kan? Oke, kemudian kita kirimkan kita kirimkan sedekah atas nama dia. Ya Allah, saya sedekah ya, dengan sedekah ini lapanglah kuburan mak saya, ringanlah siksa kuburnya. Kita kirimkan Yasin, ya Allah saya baca Yasin, dengan baca Yasin ini lapanglah kuburannya. Ya Allah saya kirimkan sholawat, dengan sholawat ini lapanglah kuburannya. Kalau istighfar nggak bisa, istighfar itu artinya kita yang mohon ampun kepada Allah ya. Iya, Ustazah, membaca bacaan sholat termasuk doa-doanya harus paham dan hafal artinya. Tidak harus, bacaan sholat tidak harus paham. Cuman kalau mau lebih khusyuk tentu harus paham isi dari maknanya itu. Nah itu bisa dipelajari guys, ya kan? Bacaan sholat itu kan itu aja guys. Ya Al-Fatihah, ruku, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat akhir. Cuma 6 bagian aja. Ya, hari ini sampai bulan depan hafal arti ruku aja.
Beda nanti sholat, orang yang tahu arti dengan orang yang tak tahu arti, kualitinya itu berbeda. Pelan-pelan aja ya. Ustazah, bacaan kabiro apakah wajib? Tidak. Kabiro walhamdulillahi katsiro itu sunnah, itu tidak wajib ya teman-teman ya. Ustazah, sholat tidak pakai pakaian dalam boleh nggak? Datang lagi celana dalam guys. Sholat tak pakai pakaian dalam nggak apa-apa. Yang penting tutup aurat ya. Oke, yang penting tutup aurat ya. Ustazah, kalau sudah kunut tidak baca sholat subuh tidak baca kunut tidak apa-apa ya. Ustazah, bagaimana caranya gimana caranya agar sholat pipis tidak rembes ya? Pipis dalam sholat, rembes maupun tidak rembes, itu membatalkan sholat dan wudhunya. Rembes ataupun tidak rembes, pipis dalam sholat itu membatalkan sholat dan wudhunya ya teman-teman ya. Jadi ambil wudhu lagi, buka celananya, cebok betul-betul, ambil wudhu lagi, simpan celananya di tempatnya masing-masing. Oke. Nikah dengan non muslim boleh nggak? Mana boleh. Al mu'minun lil mu'minat, al muslimin lil muslimat. Ya, jadi tidak boleh nikah beda agama. Kalau nikah beda agama nanti zina seumur hidupnya. Ya, Ustazah, batas sholat isya gimana? Batas sholat isya itu azan subuh. Yang penting sebelum azan subuh masih bisa sholat isya. Tapi jangan dilalaikan. Nanti jadilah lalai ya. Asuransi jelas riba Mbak ya. Ustazah, iya. Aku tadi dengar ceramah Ustadz di TikTok, katanya Al-Fatihah sama Yasin tidak sampai ke orang yang meninggal. Mau kita bahas nggak ini? Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Jadi ada dalil idza mata banu Adam ketika meninggal. Jadi ada dalil yang bunyinya begini, ya. Idza mata banu Adam ketika meninggal Bani Adam, in qata'a amaluhu. Terputus amalnya itu. Jadi ketika ada orang nih ya yang sering teman-teman dengar nih ya, ada dalil idza mata banu Adam ketika meninggal Bani Adam, in qata'a amaluhu illa bisalasin. Terputus amal Bani Adam itu kecuali 3 hal. Al-waladun soleh yad'ulah, doa anak yang soleh. Al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Hadisnya ada. Cuma orang banyak salah paham dengan hadis itu. Dia ngomongnya begini, oh kalau udah meninggal Bani Adam, maka terputus amal Bani Adam itu. Kalau gitu untuk apa lagi kita kirimkan Yasin? Nggak akan sampai, yang sampai kan cuma 3 itu. Ngapain lagi kita kirimkan Al-Fatihah? Nggak bakal sampai. Yang sampai kan cuma 3 itu. Doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah. Buat apa lagi kita mendoakan orang meninggal? Nggak bakal sampai. Yang sampai cuma 3 itu, gitu kan? Nah, ini adalah semacam yang mereka artikan. Padahal kalau kita artikan, yang sebenarnya gimana? Contoh, ada dalil idza mata banu Adam ketika meninggal Bani Adam in qata'a amaluhu, terputus amalnya. Amal siapa yang putus? Amal orang meninggal. Ketika meninggal Ustazah Nela, terputus amal Ustazah Nela. Yang tadi baca Quran tak baca Quran lagi, yang tadi Al-Fatihah tak Al-Fatihah lagi, yang tadi mengajar tak mengajar lagi, yang tadi ceramah tak ceramah lagi, yang tadi tausiah tak tausiah lagi. Yang terputus adalah amal saya yang meninggal. Adapun yang saya bawa cuma 3 tadi. Adapun amal orang lain untuk saya tetap tidak terputus. Itu sebab Rasulullah waktu dia kurban selalu berdoa, ya Allah aku berkurban, pahalanya untuk abnai, anak laki-lakiku, anak perempuanku, para mujahid wa syahidin, orang yang mati syahid. Itulah sebab kita masih bisa sholat jenazah. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Masih bisa takbir pertama, kedua, ketiga, keempat mendoakan orang meninggal. Bahkan kita bisa semacam mendoakan dia. Kalau putus amalnya, ngapain lagi ada sholat jenazah? Ya kan, kalau putus amalnya ngapain Rasulullah ketika berdoa selalu mendoakan kaum muslimin dan muslimat?
Kalau putus ngapain kita ziarah ke Al-Baqi? Ya, kita ziarah kemana-mana. Ya, jadi ya, kayak gitulah ya. Semoga dipahami ya. Oke, Ustazah, iya. Jika belum membayar hutang puasa Ramadan, apa puasa kita tahun ini tetap sah? Puasanya sah, tapi tidak membayarnya itu berdosa. Ya, siap Mbak Sauki. Oke, oke. Ngelap muka habis wudhu boleh aja. Ustazah, kapan lagi puasa Yaumul Bid? Saya minggu ini nggak puasa. Puasa Yaumul Bid adanya bulan depan lagi. Tanggal 13 Februari ya, nanti aku ingatkan lagi. Yang penting teman-teman klik foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video dan live terbaru dari aku. Oke. Ustazah, iya, bagaimana hukumnya pengadaian? Nah, aku belum terlalu ngerti instrumennya apa. Yang penting kalau dia denda riba, kalau dia denda itu ada ribanya ya. Oke ya, bulan depan lagi Yaumul Bid ya. Gitu ya. Ustazah, bagaimana laki-laki sudah menikah tapi ngaku lajang? Mantap kali zaman sekarang ya. Udah menikah ngakunya lajang, ya kan? Itu berdusta. Jadi dapat dia hukum berdusta, ya. Ustazah, iya, kalau lagi puasa sunnah, siangnya haid, apa dapat pahala puasa? Tentu tidak dapat kalau udah terputus haid, ya. Ustazah, iya, oke, Ustazah, pegadaian ada bunga. Kalau ada bunga ya jelas riba lah. Kalau ada bunga mawar, bunga melati, bunga apa itu tetap riba ya. Ustazah, ada yang ngaku mimpi bertemu Rasul. Wallahu alam bisawab. Bukan urusan kita ya. Biar mereka kayak gimana. Oke. Ustazah, iya. Sholatnya di rumah apa pahalanya lebih besar? Jadi gini. Wanita itu tidak diwajibkan ke masjid. Dan tidak juga dilarang untuk ke masjid. Jadi wanita tidak diwajibkan ke masjid. Tidak dilarang juga ke masjid. Makanya ada dalil idza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dzu lahunna. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, izinkanlah dia. Jadi perempuan itu tidak dilarang ke masjid, ya. Tapi juga tidak diwajibkan ke masjid. Jadi mana yang lebih bagus? Yang lebih bagus adalah berjemaah. Di masjid berjemaah bagus, di rumah berjemaah juga bagus. Di masjid sendiri, di rumah berjemaah, tentu lebih bagus di rumah. Jadi intinya berjemaah ya. Ustazah, kalau puasa tahun enggak ya? Kalau puasa Senin dan Kamis, mulainya dari hari Kamis is okay, Besti, nggak ada masalah ya. Batas bayar puasa kapan? Akhir bulan Sya'ban, masih bisa ganti puasa ya. Siap Mbak Oma. Oke, boleh Mbak As, iya madunya boleh campur air hangat ya. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, apa sisa air wudhu di bibir bisa batalkan sholat? Tentu tidak. Takut kali ya teman-teman ya, Masya Allah. Ustazah, apakah habis ngambil wudhu boleh makan dan minum? Boleh ya. Makan minum tidak membatalkan wudhu, termasuk lihat live aku, lihat hidung aku tak batal wudhu ya. Ustazah, kalau puasa Yaumul Bid hari kedua aja, hari ketiganya sakit nggak apa-apa. Kan puasa Yaumul Bid sunnah ya. Ustazah, apakah boleh tahiyatul masjid di rumah? Mana boleh, Besti. Tahiyatul masjid itu ya di masjid atau di musola ya. Jadi tidak di rumah ya, teman-teman ya. Ustazah, tahlil untuk orang meninggal silahkan selagi itu baik ya. Termasuk 3 hari, 7 hari, 40 hari, selagi tidak ada kepercayaan di dalamnya. Oh, kalau nggak di 7 hari kan nanti mayatnya hidup guling-guling. Nah, nggak usah ada kepercayaan gitu. Kita pengen baca aja ya. Ustazah, iya, kalau zikir yang paling baik itu apa? Oh, kalau mau ditanya, siap Mbak Sena. Kalau mau ditanya, zikir yang paling baik tentu afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya.
Ustazah, batas aurat muhrim di rumah. Ibu punya anak bujang. Anak bujang di hadapan ibu. Siap Mbak Tini, Mbak Sena. Kemudian aurat bapak dengan anak perempuannya. Aurat laki-laki kakak dengan adik kandung perempuannya. Aurat di anggota keluarga itu adalah dari pusat sampai lutut. Jadi ibu ke Mbak Sadiah, Mbak Sena, jazakumullah. Ibu kalau punya anak laki-laki, aurat ibu adalah pusat sampai lutut ya Bu. Kalau ibu adalah seorang anak perempuan, aurat ibu di hadapan bapak ibu pusat sampai lutut. Pokoknya di keluarga inti dalam rumah itu pusat sampai lutut kecuali suami istri. Suami istri tidak ada auratnya. Kalau ada nanti Mbak Ella pusing dia ya kan. Ustazah, kalau sedekah subuh buat anak dan orang tua boleh. Sedekah subuh itu bebas, dikasih kepada siapapun, is okay ya. Ustazah, iya sedekah. Ini manusia semua nih ngetik, ini ngeri kali pun kencangnya ya, Masya Allah. Pengen masuk surga semua ya. Ustazah, kalau deposito itu kan ada bunganya. Kalau riba bunganya diapain? Nah, jadi kalau teman-teman riba, bunganya nggak boleh dimakan atau kasih orang. Belikan lampu jalan, belikan pasir semen untuk parit. Nah, dia nggak boleh dikasih ke orang. Janganlah pergi ke deposito. Kalau mau pergi ke SBSN Syariah, surat berharga negara. Itu boleh ya. Cobanya nanti tanya ke banknya ya. Ustazah, siap jazakumullah ya Mbak. Terbangnya ya. Kasihkan kucing boleh ya. Oke, sedekah subuh untuk kucing boleh. Iya, Ustazah puasa Daud misal 1 minggu puasa, minggu ketiga tidak, lanjut minggu ketiga puasa bisa nggak? Sebenarnya bisa, tapi kayak gini guys, bahwa puasa Daud itu adalah puasa yang tidak ada batas dan tidak boleh dikasih batas. Pokoknya puasa aja dulu puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Puasa aja dulu. Nggak boleh direncanakan. Siap Mbak Yens, aku mau puasa Daud, Mbak Herni, Mbak Oyek. Ya 3 bulan aja nggak bisa. Puasa aja dulu. Toh kalau batal teman-teman boleh Mbak Tia. Kalau batal boleh, kalau lapar batal boleh ya. Kalau suaminya pulang lalu teman-teman pengen batalin nggak ada masalah. Tapi dia nggak boleh dikasih batas ya. Ustazah, orang tua yang meninggal melihat kita nggak? Aku belum juga pernah meninggal guys, jadi aku nggak tahu jawabannya. Menurut aku teman-teman jangan fokus dia melihat kita atau enggak. Fokuslah kepada amal apa yang bisa kita lakukan buat dia. Gitu kan? Nah, karena tidak ada dalil yang menjelaskan tentang alam arwah. Apakah arwah itu nanti dia jungkil balik, dia datang ke pintu rumah? Nah, itu nggak ada ya. Nah, jadi jangan dipikirkan itu ya guys. Pikirkan gimana caranya kita bisa berbuat baik kepada orang yang meninggal. Ustazah, iya. eh eh Mimpi dengan orang tua yang meninggal. Teman-teman gak usah pusing, jangan maknai mimpi. Jadi intinya mimpi itu gini aja guys. Kalau mimpinya mimpi buruk, teman-teman mimpi tenggelam, mimpi jungkil balik, mimpi duit hilang, mimpi anak hilang ya. Kalau dia adalah mimpi buruk, teman-teman cukup ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Udah, kemudian menghadap ke kiri meludah 3 kali. Puah, puah, puah. Udah gitu aja. Lalu kemudian teman-teman bangun dan kemudian jangan ceritakan mimpi buruk kepada orang lain. Mimpi buruk kalau diceritakan akan jadi doa. Oke, akan jadi doa ya. Oke, akan jadi doa. Tapi kalau mimpinya mimpi baik, mimpi dapat duit baik, mimpi dapat rezeki baik. Kalau mimpinya mimpi baik, maka teman-teman cepat ceritakan mimpi itu kepada orang lain. Jadi kalau mimpinya mimpi buruk, ya udah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, menghadap ke kiri, meludah 3 kali, puah, puah, puah. Tapi pura-pura aja, jangan betul-betulan ya, sekedar macam isyarat aja. Lalu jangan ceritakan mimpi itu kepada orang lain ya.
Mimpi ketemu ustazah banyak kali pun yang mimpi ketemu aku, kurasa ya. Kalau mimpi ketemu aku itu mimpinya syubhat antara baik dan buruk. Oke, karena kalau ketemu aku susah move on nanti ya. Oke. Ustazah, iya. Hmm, gitu ya. Syubhat pula hukumnya. Syubhat pula. Ustazah, doa agar dilancarkan rezeki. Jangan lupa sedekah subuh. Ya, dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Sedekah 2000 2000